Java Farm, maka sebelumnya jika kalian tidak mempunyai akun, tentu saja harus melakukan registrasi. Yang pertama, kita isi kolom username untuk menentukan username kita siapa. Misalnya username-nya Bina. Selanjutnya kita isi kolom email, contohnya seperti bina@gmail.com. Domain di sini diharuskan menggunakan @gmail.com untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang terakhir, kita tentukan password yang ingin kita tentukan, contohnya 1234567 karena syarat minimal untuk memiliki password itu harus memiliki 8 karakter. Itu boleh di sign up, maka registrasi akan berhasil. Lalu pengguna yang sudah terregistrasi bisa langsung melakukan login. Ini adalah halaman beranda. Untuk halaman beranda ini sendiri ada fitur untuk memasukkan produk ke keranjang dan ada juga fitur untuk membeli produk secara langsung. Nah, selain produk sendiri ada kategori untuk kategori sendiri ada kategori perbuahan, sayur-sayuran dan juga umbi-umbian. Boleh ke sayur-sayuran. Lalu ke umbi-umbian. Nah, selain di produk sendiri, jika kita ingin memasarkan produk yang kita beli di keranjang, maka kita bisa menekan button keranjang tersebut. Ini adalah halaman keranjang. Di sini ada mangga yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang dengan harga Rp15.000 dan stok 990-an. Di sini kita bisa menambah stok ataupun menguranginya. Dan di sini ada pilihan pembayaran. Ada OVO, Dana, Linaja, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Lalu ada pilih jasa. Dan kita bisa melihat total harganya di sini. 12.000. Lalu membayarnya dan klik tombol bayar. Lalu akan ada pemberitahuan pembayaran berhasil. Selanjutnya ada halaman pengguna, di mana di sini akan terdapat nama pengguna yang dari login tadi. Nama pengguna akan terisi setelah login sudah dilakukan. Kemudian username juga akan muncul dari tadi yang username Bina, dan kemudian emailnya juga akan muncul dari halaman login tadi. Oke, sekarang kita ada di halaman admin. Di halaman admin seperti biasa ada login dan juga register aja. Tapi kita udah punya akun untuk admin, jadi kita masukin aja aref1@gmail.com. Kemudian passwordnya ada aref12345. Dan ini dia, kita masuk ke halaman admin. Sama dengan halaman user, halaman pengguna. Di sini juga ada syarat data admin, user, nama usernya, dan juga email. Kita masuk ke bagian order. Nah, sebelumnya kan tadi teman-teman sudah memesan gitu ya. Untuk pemesan sudah check out barang, yang mana tadi barang-barangnya sudah teman-teman pesan gitu. Nah, di sini akan terbaca itu. Akan terbaca apa? Terbaca hasil track yang sudah teman-teman lakukan tadi setelah pembayaran. Tadi sebelumnya udah ada track record di mana ada pembelian mangga berjumlah 1 dengan harga satuannya yaitu 15.000. Kemudian ada shippingnya itu yaitu pengawasan yang menggunakan ekspedisi Piki. Kemudian total harganya akan lebih 1 jadi 15.000 dan juga untuk pembayarannya ada di Bank BJB. Untuk mekanisme sendiri penjelasan pengguna tadi. Untuk pengguna tadi itu kita kasih label pengguna. Ya, pengguna itu kita inisialisasi dengan label yang mana artinya itu setelah kita kasih label kita set
yang sudah kita inputkan tadi sebelumnya yang di register bisa tampil di sini seperti itu. Kemudian untuk order sendiri, karena kita sudah membuat database sendiri, setelah nanti ada proses check out barang, maka tampilannya itu akan muncul di database dan kita panggil ini dengan tabel view. Ya, tabel view-nya kita masing-masing kita kasih text ID, kemudian kita panggil database-nya seperti itu. Oke, fitur selanjutnya yang ada di admin itu ada stocking, yang dimana stocking itu digunakan untuk menambahkan produk, mengambil produk dan juga mengambil produk. Mungkin kita bisa kasih contoh, kita akan menambahkan sebuah produk. Pertama-tama kita upload dulu foto produk yang akan kita tambahkan. Kita upload aja gambar yang ada. Boleh scroll. Terus selanjutnya kita masukkan juga nama produknya, terus info, terus di bagian kategori ini di aplikasi e-commerce kita itu memiliki 3 kategori. Yang pertama itu kategori untuk buah-buahan, sayur-sayuran dan juga ubi-ubian yang dimana kita labelkan dengan ID kategori. Untuk kategori ini sendiri singkong masuk ke dalam ubi-ubian ya, jadi kita pakai 2 untuk ID. Untuk stoknya kita bisa masukkan 100. Terus untuk harganya kita masukkan Rp5.000. Setelah semua kolom terisi, kita bisa langsung klik tombol add, maka produk akan berhasil ditambahkan dan akan muncul di tabel stok produk yang ada. Selanjutnya kita akan mencoba untuk update di bagian mangga. Kita akan update namanya diganti dulu dengan nama mangga di setiap kolomnya, kategorinya menyesuaikan. Di bagian stoknya akan kita atur menjadi 500, yang dimana stok awalnya itu adalah 995. Kita akan ubah jadi 500 dengan harga 10.000. Untuk harga awalnya yang ada di stok kita itu 15.000. Ketika sudah ada, kita klik dulu tabel namanya, lalu kita klik update, maka otomatis stok akan berubah dan juga harga akan berubah. Selanjutnya untuk yang melihat, kita bisa mengimplementasikannya aja. Kita langsung klik pilih kolom, lalu kita langsung klik dan kita klik OK. Selanjutnya produk yang ada di dalam stok di e-commerce kita itu akan dihapus dan hilang dari stok. Oke, mungkin cukup sekian fitur-fitur yang ada di aplikasi e-commerce kita. Sekian, terima kasih. Maaf. Oke, di sini kita memiliki tampilan register, yang dimana di tampilan ini tuh terdapat button sign up, yang dimana ketika kita sudah mengisi label-label yang ada di sini untuk melakukan regis, dan jika registrasi berhasil, maka data registrasi akan tersimpan di tabel database kita. Dan jika registrasi sudah berhasil, ketika kita klik button yang ada sign up ini, ketika buttonnya berhasil diklik, itu akan berpindah kepada UI login, yang dimana button ini tuh bisa berpindah itu karena ada metode handler yang dimana menghubungkan antara button ini kepada UI login. Lebih baik kita coba gaskan. Sini saya mengisi username dan juga email. Untuk emailnya kita menggunakan domain @gmail.com. Lalu untuk password ini di sini minimal terdiri dari 8 digit, untuk ketentuannya bebas. Nah, ketika semua kolom sudah diisi dan ketika kita klik tombol sign up dan data registrasi tersimpan di database, maka halaman UI ini akan berpindah. Kenapa bisa berpindah? Itu karena button yang ada button sign up ini itu memiliki metode handler, yang dimana metode tersebut itu menghubungkan tombol tertentu ke bagian UI lain gitu. Ketika registrasi berhasil, data disimpan ke database, maka halaman akan berpindah ke login now. Lalu ketika kita sudah berhasil melakukan regis, kita juga bisa masuk ke UI lain melalui UI login ini. Kita tinggal isi label yang sama seperti pada tombol regis. Ketika akun yang sudah tersimpan di database sudah tersimpan dengan benar, maka kita bisa menggunakan akun tersebut untuk melakukan login. Dan ketika kita klik button login di sini,
Button login di sini itu menggunakan metode handler juga, yang dimana tujuan dari button login ini itu menuju ke halaman beranda. Dan dimana kita klik button login ini, maka tampilan UI yang ada di sini itu akan berpindah. Ketika login sudah berhasil, maka kita akan otomatis berpindah ke beranda gitu. Pada tampilan pengguna terdapat beberapa objek, yang mana pertama ada objek pengguna, objek beranda, keranjang, dan juga objek luar. Di mana pada masing-masing ini yang pertama pengguna di sini menampilkan data yang mana telah tersimpan pada yang sebelumnya telah kita registrasikan, yang tersimpan pada database user. Di sini ada keterangan role-nya. Keterangan role di sini ada role pengguna dengan username Randi dan juga email randi1@gmail.com. Kemudian di sini ada button beranda. Ketika kita pencet di sini terdapat objek yang berupa produk yang sebelumnya telah kita tambahkan di database admin. Kita tambahkan melalui fxml admin. Di sini ada objek keranjang yang mana ketika kita pencet ini nanti akan secara otomatis mengarah ke keranjang, ke objek keranjang. Di sini ada kategorinya, kita bisa pilih di sini. Kategorinya di sini kita dapat memilih objek yang ingin kita pilih. Di antaranya ada buah-buahan, sayur-sayuran, dan umbi-umbian. Di sini ada sayur kol, di sini ada buah mangga, dan di sini ada umbi-umbian. Jika kita pencet di sini, maka kita akan masuk ke menu keranjang, di mana di menu keranjang sendiri ada beberapa objek. Yang pertama adalah objek untuk tambahan kurang, di mana di sini berfungsi untuk menambahkan jumlah yang kita beli atau menguranginya. Sebagai contoh sebagai berikut, kita tambah. Ini akan secara otomatis tertambah dan juga akan masuk dalam kolom harga secara otomatis. Dan juga sebaliknya, jika kita kurang maka di sini akan mengurangi sesuai dengan harganya dan juga setelah harganya ikut berkurang. Di sini ada objek pilih dasar dan juga pembayaran yang mana dalam bentuk menu bar. Jika kita pencet di sini ada objek-objek yang mana nantinya akan kita bisa pilih untuk sebagai metode pembayaran dan juga metode pemilihan jasa. Jika kita pencet di sini Ninja regular, di sini Indomaret. Kemudian di sini ada objek bayar yang mana nanti ketika kita pencet di sini maka seluruh rekam jejak untuk pembayaran di sini akan tercetak di database dan juga akan masuk ke dalam database seperti itu. Seperti ini. Dan di sini ada objek terakhir yaitu objek untuk keluar. Jika kita pencet keluar ini, kita akan secara otomatis mengarah ke menu utama untuk login lagi. Baik, ini untuk tampilan admin. Hampir sama dengan halaman yang ada di user, di pengguna. Di sini ada tombol atau objek pengguna. Di sini menampilkan sebagaimana profil yang ada pada pengguna. Yang mana di sini ada admin, yang mana menampilkan pada database yang sudah ada di user. Kemudian di sini ada objek orderin yang mana sebelumnya kita tadi sudah mengatakan bahwasannya ketika kita setelah melakukan check out barang, maka check out barang tersebut akan terekam pada database yang disimpan pada database check out gitu. Dimana di sini sebagai contoh ada produk mangga dengan jumlah 10, harga satuannya ada 100.000 dan juga dengan shipping Ninja regular total harga ada 1 juta dan juga paymentnya dana. Kemudian ketika kita di sini ada objek stok yang mana ketika kita pencet stok di sini memiliki 3 tombol yang mana ada tambahkan produk dan juga update dan juga ada delete, yang mana pada masing-masing tersebut berfungsi sebagai button yang mana nanti akan menghubungkan ke database. Untuk add sendiri, ketika kita sudah memasukkan foto, produk, kategori, stok, dan harga, ketika kita pencet add di sini berfungsi untuk menambahkan objek ke dalam database, yang mana nanti di database ini kita bisa melihat bahwasannya kalau misalkan sudah tertampung di database, maka di sini akan otomatis terupdate. Jika kita ingin mengupdate barang, maka sama langkahnya, kita tinggal pencet kemudian kita update, maka akan otomatis terupdate. Dan juga ketika kita mencet delete di sini, maka nanti secara otomatis akan menghapus yang ada di sini juga ada database. Dan di sini ada objek terakhir keluar, yang mana nanti ketika kita pencet iya akan kembali lagi ke menu awal login atau register seperti itu.